Gusti, Wakil Ketua 3, Pembina Istiqlal Masuni, tuan rumah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan ibu bapak yang berkesempatan hadir di malam hari ini. Sebelumnya, tapi kita jatuh bapak, ibu. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Karang Taruna, kepada Bapak Ibu Nama yang ada di Dusun Gilide, Desa Santong, Dusun Gilide, Desa Santong telah menerima mahasiswa kita dengan sangat luar biasa. Mahasiswa kita di sini ingin belajar sekaligus ingin mengabdi, dan tidak hanya memberikan manfaat saja, tetapi mahasiswa kita, adik-adik kita juga di sini ingin mengambil manfaat dari Bapak Ibu yang ada di Dusun Gilide, dari teman-teman pemuda, supaya pengalaman yang ada di sini atau pembelajaran yang ada di sini juga bisa terserap ke kampus seperti itu ya. Jadi ada timbal baliknya. Baik, jadi dari tadi saya baru pertama kali kayaknya lewat sini ya. Saya baru pertama kali, sehingga saya lihat dari ujung masuk gang tadi sampai di sini luwe bangket ya, mas pagi, mudah-mudahan dia mengerti ya, mas pagi kita ini ya, luwe bangket ya. Otomatis kalau banyak sawah tentu banyak petani ya kan, seperti itu, banyak petani. Jadi persoalan kita saya yakin sama, tidak di Mas Pagi, tidak di sini atau di daerah lain mana saja, itu persoalan kita saya rasa sama, yaitu mahal pupuk, ya kan? Mahal pupuk, uang mahal, sulit mau malih, ya. Kalau kita pengen pupuk itu cepat, pupuk non subsidi. Tetapi pupuk non subsidi itu kalau katanya tetangga saya dari petani, itu 2 kali lipat lebih harganya daripada pupuk subsidi. Nah ini menjadi operasionalnya, artinya yang dipakai biaya untuk menanam itu besar ya Bapak Ibu ya, kecuali jangan memasukkan yang berminyak, karena nanti barang bekas tenyong baju kita langsung tumpah di sini, karena minyak itu sesungguhnya tidak baik bagi tanah. Minyak goreng itu tidak baik bagi tanah, jadi nanti akan memperlambat nitrogen yang ada di dalam tanah itu gitu. Nah, sudah dimasukkan ya? Masukkan saja. Oke. Sampah-sampahnya dimasukkan. Nah, kita masukkan seperti ini Bapak Ibu semua. Oke. Oh ya, ini ada sampah putih, sampah apa lagi nih? Rambutan, kol, nanas, kulur, ini ada kulur. Ada banyak lah ya. Oke. Durian. Oke, cukup lah. Cukup. Nah, sampah itu bisa kita masukkan ompol-ompol penuh ya, tanpa dicacah. Tetapi lebih baiknya dicacah terpelang-pelang Bapak Ibu ya, dipotong-potong menjadi lebih kecil, itu lebih bagus. Tetapi lamun Bapak Ibu males misalnya ya, terpotong dari waktu teh misalnya, silakan masukkan saja, tidak jadi masalah ya. Cuman akan lebih sedikit space atau ruang yang digunakan jelapnya full kalau kita masukkan. Kita ya, lupa lagi. Jadi saring aja lupa kita masukkan ya. Nah, oke. Kita masukkan saja. Nah, masukkan saringannya dulu. Nah, ya. Oke, kemudian setelah itu Bapak Ibu semua, mana kita pakai ini? Oh, ini aja ya. Ya. Nah, oke. Sampahnya sudah kita masukkan, ya. Sampahnya sudah. Coba aja racik langsung. Nah, Bapak Ibu, E4 ini di sini aja kan dia. Bocor ini ya? Enggak, oke. Nah, kira-kira ini saja. Ini sudah ada airnya, Bapak Ibu semua. Ini sudah ada airnya. Kira-kira isinya setengah ke sini ya, setengah ini. Oke. Yang kita gunakan E4-nya adalah 3 tutup botol saja, ya. 3 tutup botol. Campur, oke. Tumpah. Ini sudah ada air di dalamnya untuk kita larutkan. Hanya sebagai starter bakteri saja. Sebenarnya lebih banyak juga tidak jadi masalah, ya. Tidak jadi masalah karena ini sifatnya hanya untuk starter bakteri, air gula, madu, tetes tebu dan seterusnya.
Tapi kan itu terlalu mahal. Masa bakteri saja kita kasih makan madu kan? Kita aja jarang-jarang minum madu ya. Jadi solusinya adalah bekas kopinya Bapak Ibu bapak-bapak terutama ini, bekas kopinya bapak-bapak setiap pagi itu jangan dibuang lagi ya, tumpah langsung ke sini. Mana kopinya? Oh ya itu ya kopi. Nah, tumpah saja. Tumpah ya. Oke. Nah, karena ini pasti ada gulanya kan? Ada gulanya. Oke. Bekas kopi, bekas teh atau apa-apa saja ya, ditumpah. Kemudian setelah itu ya cukup ya, itu aja. Apa itu? Oh ini air cucian beras. Nah, ini air cucian beras Bapak Ibu semua yang di Baskom itu ya. Ya, air cucian beras ini setiap pagi pasti kita akan mendapatkan air cucian beras. Itu jangan dibuang lagi ya Bapak Ibu. Sebenarnya kalau Bapak Ibu mau air cucian berasnya dibuang saja di tanamannya, itu sudah menjadi pupuk. Tetapi agar lebih maksimal bekerjanya, maka kita gunakan campuran ini ya. Sekarang tumpah saja. Nah, air cucian beras ini ya, jangan dibuang percuma lagi, karena sebenarnya kandungan dalam air cucian beras itu sangat bermanfaat bagi tanah dan bagi tumbuhan itu sendiri. Oke, cukup lah ya. Ya, setelah tercampur semuanya, tadi ada air, ada cairan EM4, kemudian ada kopi bekas, kemudian ada air cucian beras Bapak Ibu. Ini sebenarnya standar sudah cukup untuk kita membuat pupuk organik cair. Dia tak bocor nih? Enggak ya? Oke. Setelah itu coba ditumpah. Setelah dia jadi cairannya ini, tinggal kita tumpah Bapak Ibu. Coba ditumpah. Ya, oke itu aja. Itu aja. Dua gayung. Apa sih? Ya. Oke. Nah, ini sebagai contoh saja. Airnya mau dimasukkan berapa? Mau dimasukkan setengah silakan, mau dimasukkan banyakkan juga silakan ya. Tetapi pada dasarnya adalah nanti air itu akan bercampur dia dengan unsur-unsur yang ada di dalam sampah-sampah tadi, unsur makro mikro yang ada di dalam sampah. Nanti dia akan bercampur dan hasilnya akan seperti pupuk yang di depan kita ini ya. Setelah itu, setelah kita campur nih, sampahnya kita anggap sudah full nih ya, sudah full. Kemudian kita tutup Bapak Ibu semua, ditutup. Nah, jangan lupa nanti supaya lebih rapat, ini nanti ditindih pakai batu bata atau apa yang berat ya. Nah, setelah ditutup nanti didiamkan. Kalau dalam bahasa biologi itu difermentasi ya. Ini dibiarkan selama kurang lebih 4 minggu atau 3 minggu lah, 1 bulan atau 3 minggu boleh, 3 minggu juga boleh, tapi hasil maksimalnya 1 bulan supaya lebih maksimal. Ini setelah 1 bulan ke depan Bapak Ibu ini bisa panen air lindi namanya ya. Pupuk ini namanya air lindi. Pupuk ini namanya air lindi. Nah, ini bisa dipanen setelah 3 minggu atau 3 minggu atau 1 bulan ya, seperti itu. Bagaimana cara panennya? Cara panennya tinggal putar kerannya, tampung airnya seperti itu. Tetapi pupuk organik cair itu tidak bisa digunakan langsung Bapak Ibu ya. Tidak bisa digunakan langsung. Kenapa tidak bisa digunakan langsung? Karena pupuk yang baru dipanen itu banyak gas amoniaknya namanya. Gas amoniak itu kalau dia kebanyakan bisa membuat tanaman itu menjadi kering ya. Nah, maka dari itu caranya adalah setelah kita panen, misalnya kita pakai centong itu kan jadi gayung itu. Nah, misalnya setelah kita panen nih, sudah ada 1 gayung misalnya, didiamkan dulu selama beberapa jam atau semalaman lah atau seharian. Didiamkan dulu untuk apa? Supaya gas amoniaknya menguap keluar. Ya, menguap keluar. Setelah beberapa jam nanti baru bisa digunakan. Digunakannya berapa? Konsentrasinya atau campurannya berapa? Ini mau ditumpah langsung ke tanaman yang di sawah bisa, mau dicampur dengan air bisa. Kalau misalnya kita pakai di sawah, maka campurannya harus lebih banyak ya. Tetapi kalau kita gunakan dia di pas-pas bunga seperti ini, kita bisa mencampur 1 berbanding 100. 1
satu botol ini kita campur dia dengan 100 air botol. Kalau hanya sekadar dipas bunga seperti ini, dan efektif hasilnya, ya, dan efektif. Saya membuktikan di rumah, saya menggunakan ini, ya. Jadi kalau di rumah kan tidak ada tanah, jadi yang beton-beton semua. Jadi kan paling di pas-pas bunga di polybag kita nanam stroberi, kita nanam sawi, kita nanam kangkung dan seterusnya. Ya, jadi sayur itu minimal tidak kita beli lah, ya. Kalau kita beli yang tidak ada di situ. Nah, kemudian setelah itu, misalnya nih Bapak Ibu sudah, saya kembali lagi ke sini. Bapak Ibu sudah isi full ini. Dalam waktu hanya 1 minggu saja, coba Bapak Ibu buka, ya. Sampah yang tadinya full mesti nanti akan menyusut lebih sedikit, ya. Menyusut lebih sedikit karena apa? Karena fungsi bakteri tadi mengurai. Sampah-sampah yang gompolan seperti ini nanti dia akan menjadi kecil, Bapak Ibu, ya. Karena itu fungsi bakteri menguraikan. Nah, setelah itu nanti kalau misalnya sudah menyusut masih ada ruang lagi, ada sisanya tahu tanamannya, masukkan lagi sampahnya, tidak jadi masalah. Full, tutup lagi 1 minggu, tersisa lagi, menyusut lagi, masukkan lagi sampahnya. Jadi sampah Bapak Ibu setiap hari itu tidak ada yang terbuang, langsung masuk ke dalam komposter ini, ya, seperti itu. Nah, tutup lagi sampai seterusnya. Sampai kapan bisa kita gunakan? Sampai sudah tidak ada space lagi, ya, sampai tidak ada space lagi. Ini awalnya adalah komposter saya, Bapak Ibu. Kemudian ini kita berikan ke adik-adik Mapasma untuk membuat pupuk di rumah. Saya buat yang baru. Ini waktu saya menggunakan ini 1 tahun bisa tidak saya ganti-ganti, ya, 1 tahun bisa. Karena apa? Karena sampah yang tadinya saya masukkan full terus menyusut dan seterusnya, ya. Tetapi karena sampahnya juga saya buat menjadi pupuk organik padat, jadi beberapa 6 bulan sekali saya ganti, gitu kan. Nah, oh ya, sampah ini, komposter ini dia bekerja menggunakan bersama dengan bakteri anaerob, namanya kalau bahasa biologi itu, Bapak Ibu, ya. Bakteri yang bekerja yang kedap udara. Kalau komposter yang baik yang kita beli itu tongnya besar, harganya kalau tidak salah 1 jutaan, ya, kalau tidak salah. Itu ada penguncinya di sini. Di sini ada penguncinya. Nah, penguncinya ini tujuannya adalah untuk mempartisi udara yang di dalam ember ini sama udara yang ada di luar. Karena kalau udaranya bercampur, maka yang dihasilkan adalah pupuk ini agak menyengat baunya, ya. Tetapi karena komposter kita ini ala kadarnya, ini kita tidak bisa menghindari udara yang di dalam sama udara yang di luar itu bercampur ke dalam, ya. Sehingga memang kalau dibandingkan dengan pupuk organik yang dijual di toko-toko pertanian itu baunya itu, kalau toko-toko pertanian itu biasanya baunya bau buah dan sebagainya, harum lah. Tetapi kalau ini dia agak menyengat. Tetapi ketika kita sudah aerasi itu adalah membiarkan gasnya keluar, itu baunya bisa sedikit berkurang. Kemudian fungsinya apakah berkurang? Tentu fungsinya tidak berkurang, ya. Sama dia fungsinya dengan yang ada di pupuk organik cair yang dijual di pertanian. Pembuatannya juga sama, Bapak Ibu. Hanya saja kan skala pabrikan itu dia butuh SOP, dia butuh standarisasi, sehingga memang hasilnya lebih keren, ya, lebih bagus. Nah, tetapi kan sekali lagi itu kita beli. Nah, kemudian Bapak Ibu, apalagi yang belum saya sampaikan ini. Nah, ini kalau kita tidak mau capek-capek menggunakan keran seperti ini, kita pakai saja ember yang tidak berkeran, tidak jadi masalah, ya. Tuangkan langsung di sana, tutup. Hanya saja kita butuh centong untuk ambil lagi, kan? Gitu. Kita butuh centong. Simple sebenarnya, ya, hanya tertutup dan seterusnya. Nah, dengan cara seperti ini, Bapak Ibu akan dapatkan 2 produk. Yang pertama adalah pupuk organik cair seperti ini. Yang kedua adalah kompos atau apa istilahnya, pupuk organik padat, ya. Nah, pupuk organik padat itu didapatkan dari mana? Dari sampah-sampah yang sudah membusuk, ya, dari sampah-sampah yang sudah membusuk. Jadi kan sampah yang banyaknya 1 kantong plastik ini, Bapak Ibu semua, jika kita
fermentasi dia di dalam komposter ini 1 bulan saja, maka sampah ini akan menjadi 1 centong kurang, ya, 1 centong kurang. Maka sampah organik yang tadi ampasnya ini itu bisa Bapak Ibu jangan dibuang. Bapak Ibu bisa gunakan dia menjadi pupuk organik padat atau biasa kita sebut dia dengan kompos. Ya. Kompos itu kan biasanya kita buat dia dari campuran tanah, dari campuran kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran ayam dan seterusnya, dari sekam. Itu kan kita campur. Tetapi kalau kita sudah punya ampas ini, kita tidak perlu lagi cari kotoran kambing, kita tidak perlu cari apa-apa lagi. Misalnya 1 centong sampah ampas dari kita membuat pupuk ini, kita campurkan dia dengan beberapa genggam tanah, ya, 3 genggam, 5 genggam itu, kemudian kita aduk rata, kita simpan lagi, kita tutup. Dia akan menjadi selama 3 minggu atau 1 bulan, dia akan menjadi menyerupai tanah, ya. Sehingga Bapak Ibu semua, ketika kalau di sini kan banyak tanah, ya, kalau di sini banyak tanah, jadi tidak ribet untuk cari tanah. Tetapi kalau di kampung saya itu buka pintu itu sudah beton, lor apa namanya, sudah trotoar orang, ya. Jadi memang kita di Mas Bagi itu tinggal di kampung padat penduduk, Bapak Ibu. Jadi cari tanah itu susah. Yang ada itu tanah kuburan saja yang luas, ya. Tapi di sana itu kalau sudah buka pintu, sudah ketemu pintu orang lagi, itu udah saking padatnya di sana. Sehingga tanah itu susah. Nah, cara mengakali supaya kita dapat tanah dengan cara seperti ini, ya, karena tanah itu dia akan tanah 1 genggam tadi bisa menjadi 1 ember seperti ini dengan cara campuran pupuk organik cair tadi, sampahnya tadi, ya, gitu. Nah, jadi intinya adalah sampah kita tidak ada yang terbuang percuma. Untuk kita, untuk alam, kembali kepada alam, lalu kita manfaatkan itu, kita nikmati itu, ya. Nah, itu dari sisi penggunaan secara pribadi. Sampah tidak ada, tanaman menjadi subur, penggunaan uang untuk lebih sedikit. Sekarang saya bicarakan dia dari segi apakah bisa ini menjadi penghasilan tambahan kita? Bisa, Pak Ibu. Bisa. Bagaimana bisa? Ini dijual, makanya bisa. Tapi gini, ada pengertian, karena kita kan tidak punya alat untuk aerasi. Dia kalau kita di fabrikan besar itu dia punya alat untuk aerasi, sehingga baunya ini betul-betul bisa bau nanas, bau stroberi, bau yang lainnya itu bisa. Itu adalah proses aerasi. Itu yang kita tidak punya alatnya karena harganya mahal. Nah, maka teman-teman di kampus itu biasanya produksi mentah. Ini adalah produksi mentah. Kita bilang mentah karena pasti tidak laku dijual di pasar pasaran yang langsung dimasukkan ke toko, apa daunnya masih tidak sedap seperti itu. Nah, teman-teman itu menjualnya mentah. Jadi pupuk organik ini itu dihargai, dia ada yang harganya 10.000, ada yang harganya 9.000, 8.000, 7.000, macam-macam, ya, bermacam-macam. Paling rendah itu yang 7.000. 7.000 itu yang mana? Yang 1 botol besar ini, Bapak Ibu. 1 botol besar. Sementara 1 ember ini ketika kita buat pupuk organik cair, dia bisa menghasilkan kurang lebih 10 botol besar ini. Kita hanya tunggu saja, ya, kita hanya tunggu, masukkan sebentar, tutup, tunggu, tidak diangkat-angkat, tidak dirunduk seperti tanaman, tidak juga dikasih makan dan seterusnya, kita sudah mendapatkan 10 botol. Kalau kita jual 10.000 kali 10, kita sudah dapat 100.000. Dari 1 komposter kita dapat 100.000 sebulan. Bagaimana kalau kita punya 10 komposter? Seperti itu, ya. Pengecualian nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan dengan mahasiswa kita, mereka yang sudah menjalani ini, ya, penghasilannya berapa dan seterusnya, misalnya perolehannya berapa dan seterusnya, nanti bisa dikomunikasikan, ya. Nah, itu sepertinya, ya. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu terkait masalah ini. Nanti kalau misalnya ada beberapa pertanyaan, tidak apa-apa, dari pemuda, dari Bapak Ibu, permasalahannya di di sawah, tentu Bapak Ibu lebih paham permasalahan di sawah lah. Saya bukan petani, saya sendiri bukan petani, tetapi paling tidak saya paham teorinya, ya, gitu. Teorinya karena saya jurusannya biologi, paling tidak
beberapa tentu, tapi pengalaman Bapak Ibu jauh lebih bagus daripada saya gitu. Kita hanya berbagi saja, semoga ini menjadi bermanfaat untuk kita semua, untuk kita semua. Paling tidak misinya kita dari Spiritual Masyumi, dari Cinta Alam Spiritual Masyumi adalah kita sama-sama menjaga lingkungan kita. Alhamdulillah ya, dulu waktu saya kecil di Mas Bage itu masih ada yang begini-beginian ya, sawah-sawah masih ada. Saya sering diajak sama nenek, sama mbak, sama papu. Makan itu kadang kita makan siang di pinggir sawah. Sekarang itu sudah jadi rumah orang semua ya, sudah jadi rumah orang dan berpegang kita bisa nikmati seperti ini. Maka sesungguhnya alam kita sedang tidak baik-baik saja untuk semua ya. Bayangkan misalnya di dusun Blido ini 10-15 tahun ke depan dia mungkin sama dengan Mas Bage ya, tetapi semoga saja kita sama-sama kesadaran untuk memperkecil polusi dan kerusakan lingkungan itu melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana seperti ini ya, seperti ini. Bayangkan jika misalnya sampah kita selesai di kita, tidak kita buang sembarangan, maka lingkungan itu akan menjadi sehat. Itu sekarang sudah ada pekerja di dinas PU yang ada sampah dia susun di setiap desa. Di Mas Bage memang terlihat rapi, terlihat bersih karena sampahnya 2 kali seminggu diangkut. Tetapi sesungguhnya adalah proses seperti itu hanya memindahkan masalah saja. Masalah di Mas Bage dan ke TPU yang ada di Solo. Mas Bage bersih, Solo lah ya yang lebih kotor ya, karena TPU itu bayangkan bau menyengat, di sana, lalat di sana dan seterusnya. Tentu orang-orang tidak nyaman. Nah, ketika sampah kita selesai di sisi kita, maka aman apa begitu ya. Itu mungkin kalau misalnya ada pertanyaan silakan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi materi sosialisasi untuk organ cair ya pada anak ini. Terima kasih Bapak atas materinya.